Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto juga mengundang legenda investasi asal Amerika Serikat Ray Dalio guna mengupas lebih lanjut terkait Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Presidenan pada Jumat siang. Ya, dalam pertemuan itu secara terbuka, Presiden Prabowo menyampaikan jika dirinya membutuhkan nasihat-nasihat yang kritis terkait BP Danantara. Prabowo juga menyebut jika diperlukan keberanian untuk belajar dari satu sama lain sebagai kunci kesuksesan penyelenggaraan BP Danantara agar aset Indonesia bisa terjaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mengumpulkan tokoh-tokoh ekonomi Indonesia di bidang swasta yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam bisnis dan investasi. Kemudian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah sehingga nanti pelaksanaan daripada Danantara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi, sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. BP Danantara akan menjadi sumber investasi proyek pemerintah untuk memastikan bebas dari pengaruh luar. Presiden Prabowo Subianto ini meminta tak ada orang titipan di BP Danantara. Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Koperasi ke Istana Negara. Pemanggilan tersebut untuk membahas keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa, dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan, Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa
dan meningkatkan kesejahteraan. Baik, bisa kita awal informasi hari ini di mana pasca banjir endapan lumpur setinggi 50 cm dan sampah masih menggenangi rumah warga di Villa Nusa Indah 2, Bogor, Jawa Barat. Ya, banjir yang menerjang perumahan warga di Villa Nusa Indah 2, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai berangsur surut. Namun permasalahan baru ini muncul lantaran banjir membawa endapan lumpur dan sampah setinggi 50 cm. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah dari endapan lumpur dan sampah ini akibat banjir setinggi 4 meter lebih. Warga mengaku masih membutuhkan bantuan seperti logistik, air bersih dan truk air untuk membersihkan rumah dan lingkungan dari endapan lumpur. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait pasca banjir di Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Salam Rahmat dengan juru kamera Pandu Priyo Aji. Ya, selamat siang Salam, bagaimana situasi terkini pasca banjir di Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Silakan dengan informasinya. Ya, Togi dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Villa Nusa Indah 2 di kawasan Bojongkulur di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai banjir ini menerjang kurang lebih setinggi 4 meter di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan bisa dilihat memang di layar kaca ataupun juga di layar televisi Anda, Togi dan juga pemirsa, ini memang untuk material yang turut dibawa dalam banjir, ini memang ada banyak sekali endapan lumpur maupun juga material sampah begitu yang turut dibawa, bahkan ini sejumlah sampah ini banyak sekali yang tersangkut begitu di pagar rumah-rumah warga. Dan memang kalau terlihat juga di layar televisi saat ini, Togi dan juga pemirsa, bahwa endapan lumpur ini juga masih menggenangi di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, terutama di jalur akses utama di kawasan Villa Nusa Indah 2 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Dan saya akan mengajak Anda, Togi dan juga pemirsa, untuk melihat bagaimana situasi terkini dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Blok Y8 begitu, yang berada di kawasan Villa Nusa Indah 2. Dan memang ini merupakan tampak di layar televisi, Togi dan juga pemirsa, bahwa masyarakat saat ini juga tengah melakukan bersih-bersih begitu ya, karena pasca banjir begitu yang terjadi pada hari Selasa lalu ini turut membawa material yang tadi kami juga sudah jelaskan begitu. Banyak sekali endapan lumpur maupun juga sampah yang terbawa dan juga tersangkut begitu di bagian halaman rumah-rumah warga. Dan memang ini kalau kita lihat begitu ya, Togi dan juga pemirsa, ada rumah. Oke, kita akan langsung saja untuk mengajak Anda, Togi dan juga pemirsa, untuk mungkin untuk bisa berbincang bersama dengan kami di sini. Halo, Mbak, bisa bincang sebentar, Mbak? Oke, siap. Oke, siap. Halo, selamat siang, Mbak. Ini dengan Mbak siapa namanya? Saya dengan Via. Mbak Via, ini Mbak boleh diceritakan, Mbak, kondisi rumahnya saat ini seperti apa, Mbak? Kalau rumah saya pribadi ya, itu untuk barang-barang sih masih penuh lumpur ya, kayak gini masih penuh, bisa dilihat kan kayak masih penuh, masih lumpur-lumpur kering gitu kan. Habis itu sampah-sampah juga masih banyak yang ngangkut di sekitar rumah gitu kan. Habis itu banyak kalau misalnya itu ya gitu sih, tinggal barang-barang ini sih yang kita bingung mau diapain gitu sih. Jadi kemarin pas lagi banjir terjadi di rumah ini seperti apa, Mbak? Memangnya pas kemarin banjir ini setinggi apa, dan boleh kita lihat gak, Mbak, seperti apa, Mbak, banjir? Kalau misalnya banjir kemarin itu kan kebetulan saya sih kebetulan dari banjir di sini udah sebeti, saya udah ngungsi. Cuman kalau info dari tetangga-tetangga ini yang kayak beliau ini yang rumahnya biru ini, itu dia di lantai 2-nya udah kena sekitar 10 cm. Even bahkan yang di ujung sebelah sana lantai 2-nya itu kena sekitar 20 cm. Gitu. Iya. Kemarin pas lagi banjir sempat membawa barang-barang apa aja, Mbak? Atau mungkin apa saja, Mbak, yang mungkin sempat untuk diselamatkan? Kalau misalnya diselamatin kayak mungkin baju-baju, surat-surat penting itu alhamdulillah udah dinaikin ya. Udah dinaikin karena dinaikin ke atas gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Kita juga udah siap-siap, alhamdulillahnya. Cuman ya itu paling ya itu doang sih yang diselamatin ya. Kayak barang-barang gini sih nggak sempat diselamatin, kayak kasur itu semua udah anyut aja semua gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan banjir tahun 2020 lalu, Mbak, lebih parah mana, Mbak? Banjir kali ini atau banjir pada 2020 lalu? Oh, tentu banjir tahun ini sih. Kenapa, Mbak? Soalnya kan kalau banjir tahun lalu emang gede ya.
kalau di sini kita 3 meteran, 3,5 meter lah mungkin gitu. Karena banjir yang tahun ini itu sampai 4 meteran sih, taksiran kita sendiri gitu. Ini kira-kira Mbak kerugian dari rumahnya sendiri berapa Mbak? Ditafsir berapa ini? Oh, wah banyak ya. Kalau misalnya di secara kita taksir, aku juga kurang paham sih. Cuma mungkin ratusan juta kali ya gitu ya. Iya. Saat ini membutuhkan bantuan apa seperti apa Mbak ini? Kalau bantuan sih mungkin yang paling penting ya itu kayak ini Mas, kayak sampah-sampah ini loh, tolong dibantu lingkungan gitu kan. Kayak tulis sampah tolong dibantu diangkatin. Habis itu sampah-sampah lumpur-lumpur kan masih banyak ya. Di kita sini mungkin emang kelihatan lebih kering. Cuma di sebelah sana ada lagi yang sebetis, lumpur-lumpur doang itu sebetis gitu kan. Gitu kayak tolong dibantu aja lah gimana caranya. Terus gorong-gorong juga banyak banget yang mampet gitu kan. Jadi banyak lumpur. Jadi kita juga bersihin rumah kayak ya gimana orang nggak bisa lumpurnya juga nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Harapannya mungkin Mbak untuk pemerintah ini akan seperti apa Pak? Apakah ini kan memang dekat sekali dengan bantaran Sungai Cilengsi begitu ya Mbak? Ada nggak sih Mbak harapannya untuk pemerintah seperti apa? Yang pertama sih untuk Kabupaten Bogor ya lebih tolong peduli lagi sih Pak Bupati gitu kan, Pak Gubernur gitu kan. Karena kita berapa kali di sini sama sekali nggak ada bantuan juga baru hari ini dan kemarin baru mulai gitu kan. Kita banjir udah dari hari Selasa Rabu, tapi baru hari ini semua bantuan kayak damkar gitu baru muncul hari ini gitu kan. Jadi kayak tolong aja lah dibantu gitu loh. Diperhatikan juga kita masih warga Kabupaten Bogor gitu kan, walaupun memang kita di perbatasan Bekasi gitu kan. Kita masih Jawa Barat, Kabupaten Bogor gitu kan. Tolong dibantu aja sih gitu. Sama juga proyek normalisasi Sungai Cilengsi Cikayas tolong dibantu Pak. Itu kan dari tahun 2002-2003 udah mandek, nggak tahu gimana ceritanya gitu kan. Itu aja sih yang harapannya gitu. Siap, terima kasih Mbak Fi informasinya. Itu dia Togi dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu warga begitu yang menceritakan bagaimana kondisi rumahnya maupun juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini maupun juga keluh kesahnya begitu terhadap rencana untuk dari masyarakat sendiri ini berharap agar memang normalisasi Sungai Cilengsi begitu yang memang ada di bantaran sebelah kanan kami begitu. Ini memang masyarakat sangat berharap sekali adanya normalisasi sungai begitu, dan warga juga turut tadi yang sempat disebutkan oleh narasumber kami begitu Togi dan juga pemirsa bahwa masyarakat saat ini masih membutuhkan seperti air bersih, logistik maupun juga truk air untuk membersihkan rumah dan juga halaman-halaman rumah warga dari material seperti sampah dan juga endapan lumpur. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk di Villa Nusa Indah 2 sendiri, ini banjirnya bahkan mencapai 4 meter, yang bahkan tadi juga sempat disinggung begitu bahwa banjir ini sudah memasuki di lantai 2 rumah-rumah warga. Togi. Baik, terima kasih Islam Rahmat atas informasinya, melaporkan langsung dari perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah banjir surut, ratusan siswa SMA Negeri 21 Kota Bekasi bergotong royong membersihkan gedung sekolah yang sempat terendam banjir. Tak hanya penuh lumpur, semua berkas dan fasilitas pendukung belajar mengajar rusak akibat banjir. Pasca banjir besar yang merendam sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat surut, ratusan siswa bersama para guru SMA AN 21 Kota Bekasi membersihkan sekolah mereka. Semua berkas dan fasilitas pendukung sekolah nampak habis pasca terendam banjir. Padahal, Senin depan, SMA Negeri 21 Kota Bekasi harus melaksanakan ujian PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA AN 21 Kota Bekasi mengatakan ujian akan tetap digelar namun bukan di sekolah. Yang seharusnya hari Senin itu kita akan melaksanakan SAJ gitu ya, SAJ, PSAJ ya. Itu juga kita masih serba abu-abu karena kalau dilakukan di sini nggak mungkin ya. Nah, berarti ada dua cara, apakah kita itu mencari gedung yang lain ataupun diundurkan aja gitu waktunya. Nah, kalau untuk dari pihak Bapak Ibu guru itu antara diundur atau ditiadakan. Tapi kemarin Mas Gibran sempat datang ya. Mas Gibran itu sempat datang dan ngomong kalau misalkan untuk kelas 12 itu bakal disediain tempat. Jadi nunggu info lebih lanjut ke depannya. Sebelumnya, gedung SMA AN 21 Kota Bekasi yang berada di kawasan perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter Selasa kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Kita beralih ke Jawa Timur, di mana banjir bandang menerjang 4 desa di Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya ratusan rumah terendam dan belasan diantaranya rusak. Jembatannya ambrol, guys. Jembatannya ambrol. Ya Allah. Inilah detik-detik saat peristiwa banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Derasnya terjangan air membuat sebuah jembatan terputus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, poiniki. Data sementara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro, 4 desa terdampak akibat banjir bandang ini. Di antaranya Desa Senganten, Sambungrejo, Pajeng, serta Desa Gondang. Sementara itu terdapat 315 rumah yang terendam banjir dengan ketinggian hingga lebih dari 1 meter. 17 rumah di antaranya rusak, bahkan 1 rumah hanyut terbawa terjangan air. Fasilitas umum seperti puskesmas juga sempat lumpuh terendam banjir. Dan hingga saat ini, BPBD Bojonegoro masih berupaya melakukan pendataan terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir bandang ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu hari keempat ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ini masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Salah satunya SMPN 1 Teluk Jambe Barat. Ini ratusan siswanya terpaksa diliburkan. Sementara ratusan rumah lainnya dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah surut? Kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh, jadi sekarang butuhnya apa? Butuh air bersih? Air, iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup. Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Warga di kawasan Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat api membakar sejumlah kamar karyawan, gudang kardus, dan lapak pengepul barang bekas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak barang bekas yang letaknya bersebelahan dengan kamar karyawan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api akibat kompor yang ditinggal menyala oleh penghuni kamar karyawan. Itu apinya langsung gede gitu, Pak? Iya. Ini apa sih, Bang, kebakar, Pak? Banyak itu mes. Tadinya gudang, sekarang bikin mes. Ada orangnya, Pak? Ada 3 keluarga. 3 keluarga? Iya. Itu keluar semua atau ada korban? Nggak ada korban, paling barang doang habis. Jadi selain bedeng apa aja? Selain bedeng, api bisa dilokalisir karena sebelahnya kan ada gudang ya, gudang styrofoam, jadi itu bisa akan dilokalisir. Jadi alhamdulillah perambatan bisa segera diatasi. Penugasan ini sebenarnya pabrik apa sih, Pak? Untuk akses tempatnya ini gudang ya, gudang yang tidak terpakai, cuman dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk barang-barang bekas. Api bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, penipuan bermodus menjual sekarung gula pasir yang ternyata berisi pasir semua terjadi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp800.000 ke sejumlah toko kelontong. Seorang pria pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV menawarkan gula pasir ke toko kelontong di Jalan Teja, Sukmana, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku yang menggunakan jaket jeans biru dan helm putih terlihat mengangkat karung dari atas motornya ke dalam toko. Pemilik toko kelontong mengatakan pelaku awalnya datang menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp800.000. Korban awalnya sempat ragu karena belum pernah membeli gula pasir ke pria tersebut. Ternyata keraguannya benar. Sekarung gula pasir yang ia beli ketika diperiksa ternyata berisi pasir semua. Itu orangnya sama masih itu juga. Nah, itu maka timbul dalam pikiran saya, orang ini memang biasa jualan gula. Dan dari segi harga, saya kira dengan harga sekian, kadangkala ya kalau kurangnya 25.000 atau 30.000 itu biasa. Wajarnya turun naik ya. Karena turun naik ada fluktuasinya. Setelah merasa tertipu, korban memeriksa rekaman CCTV lalu menyebarkan video aksi pelaku ke berbagai media sosial. Para korban mengaku modus yang dilakukan pelaku sama, namun dengan kerugian berbeda, berkisar antara Rp750.000 hingga Rp800.000. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 6 orang lainnya. Ya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 6 orang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka ini masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Komisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai KPK lambat dalam proses investigasi korupsi rumah dinas DPR RI. MAKI pun membuka adanya sejumlah kejanggalan dalam perjalanan kasus ini. Dan berikut cuplikan dialog bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman dalam program Breaking News Jumat malam. Lebaran saya mau menggugat ini karena ini termasuk perkara mangkrak lama. Karena apa? Itu Indra ini sudah pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan ditolak. Gitu. Dan kemudian pernah dicekal. Nah, cekalnya udah habis gitu. Nah, lama-lama terus kemudian saya declare bahwa saya akan mengajukan gugatan pra-peradilan perkara mangkrak di KPK. Salah satunya kasus Petral, 2 ya kasus rumah dinas, 3 EKTP gitu. Nah, maka kalau ini baru penetapan tersangka dan alasannya tidak ditahan karena belum ada perhitungan kerugian negara, ya berarti KPK betul-betul lemot gitu. Menurut saya sih ini udah perkara gampang kok, ini kan hanya pengadaan yang itu bisa dilacak. Misalnya suppliernya, misalnya pengadaan kursi misalnya, kan kursi itu tinggal tokonya mana, jual berapa, 1 juta, ternyata dibayar dengan harga 4 juta, berarti kan ada markup sampai 3 kali lipat misalnya gitu. Jadi ini suatu hal yang gampang kasat mata gitu, tapi nggak tahu karena tarik ulur apa, tiba-tiba melempem lagi. Coba cek aja itu, cekal tak udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun bahkan gitu. Ini kasus ini gitu, setahun lah minimal. Iya, diajukan pra-peradilan dan ditolak oleh hakim. Berarti kan penetapan tersangkanya sah waktu itu. Kok seakan-akan sekarang diumumkan bahwa KPK menetapkan tersangka yang bersangkutan. Berarti kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan sudah setahun yang lalu.
penetapan tersangka juga sudah setahun yang lalu. Sekarang kan ini KPK itu mau, artinya seakan-akan kalau besok minggu depan atau setelah Lebaran melakukan penahanan kan seakan-akan ini kan perkara baru, kan jadi aneh gitu. Jadi menurut saya KPK ini mau serius nggak sih memberantas korupsi, dan berikutnya ini perkara gampang, mestinya sudah selesai setahun yang. Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Pramono selaku Gubernur meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program Pemprov. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Jakarta, tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menutup secara resmi rapat pimpinan Provinsi Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta pada Jumat sore. Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan Pemprov Jakarta berkomitmen mewujudkan wajah Jakarta menjadi lebih ramah, baik, membantu, serta tidak lagi mempersulit untuk memberikan pelayanan perizinan kepada dunia usaha. Pramono menilai Kadin DKI Jakarta berperan strategis dalam menyongsong perekonomian nasional. Guna menciptakan iklim usaha yang inklusif, Kadin DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait rencana program pengendalian inflasi serta menjaga ketersediaan stok bahan pokok. Ini lewat kegiatan pasar murah. 1, 2. Pastinya kita akan membuat program kerja tahun 2025. Nah, program kerja tahun 2005 ini adalah pertama, pastinya kita akan meningkatkan teman-teman yang di usaha di bidang UMKM. Kemudian yang kedua, kita juga akan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Selain dari itu, sekarang ini ada... Sementara itu, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Hajoy Hadikusumo, ini memenuhi Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hashim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hashim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hashim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan.
Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hasim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara, ya, dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi, ya. Saya kira demikian, ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya, ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama. Mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hasil sidang etik Universitas Indonesia memutuskan disertasi Menteri SDM Bahlil Lahadalia harus diperbaiki. Kampus UI juga meminta Bahlil meminta maaf secara terbuka. Empat organ Universitas Indonesia telah mengambil keputusan dari sidang etik disertasi gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bermasalah. Keempat organ itu adalah Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat. Sidang etik itu menghasilkan keputusan untuk melakukan pembinaan terhadap promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Bentuk pembinaannya adalah penundaan kenaikan pangkat untuk promotor dan kaprodi. Sementara Bahlil diminta memperbaiki disertasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta maaf kepada publik. Pembinaan itu dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf pada sivitas akademik, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa persoalan ini harus dipandang secara menyeluruh sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan khususnya di SKSP UI. Keputusan bersama yang diambil oleh empat organ Universitas Indonesia ini telah melalui proses yang transparan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengakui ia belum mengajukan perbaikan disertasinya. Namun ia juga yakin bahwa disertasinya hanya diperbaiki, bukan diulang dari awal. Mohon maaf ya. Disertasinya mengulang Pak UI? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Artinya bukan ulang dari awal Pak? Enggak. Universitas juga menyerahkan keputusan apakah Bahlil harus menjalani sidang disertasi ulang atau tidak pada program studi. Tim Liputan iNews melaporkan. Vice Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta.
8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Siltahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Tapi tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha. Kadin, saya sebagai Ketua Umum datang bersama teman-teman dunia usaha untuk berpikir bagaimana kita satu bisa mendukung program pemerintah untuk bisa mendapat pertumbuhan yang 8%, lalu juga menentaskan kemiskinan. Nah, tadi bicara banyak juga mengenai program-program Danantara. Tadi ada Pak Erick Thohir, ada Pak Menteri Rosan di sana juga bicara. Dan juga tadi di situ ada tamu pembicara luar negeri yang mungkin teman-teman bisa cek. Nah, dia juga berbagi pemikiran bahwa Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Arahan Bapak Presiden juga sangat jelas terakhir bahwa ya beberapa hal yang ingin kita laksanakan bersama-sama dengan dunia usaha itu harus transparan, harus terbuka, dan yang paling penting juga investasi itu dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tentunya return yang jelas, return yang baik yang bisa dihitung secara terbuka. Kurang lebih seperti itulah pertemuan pada hari ini gitu. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pak Boy, iya. Ini pembahasannya spesifiknya soal apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Katanya diskusi ekonomi katanya sih. Ya. Ada tamu negara lain juga katanya Pak? Saya malah nggak tahu. Komitmen investasi juga Pak? Ya. Terima kasih. Welcome Bapak, izin Bapak. Terima kasih. Saya belum ditanya. Terima kasih. Pertemuan apa Pak Aguan? Pertemuan undangan. Iya, undangan Bapak. Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah Pak Aguan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau? Bukan. MBG. Banyak. MBG salah satunya. Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk Pak. Oke, thank you. Jalan belum tahu. Kita diundang aja. Kita diundang. Nggak tahu agendanya apa. Tadi udah masuk juga Pak Cete. Siapa? Hal lain Pak Haji Isa, Pak Boy Thohir. Oh iya. Ini membahas soal ekonomi persisnya atau seperti apa Pak Cete? Saya nggak tahu nanti ya, karena belum tahu. Benar-benar saya nggak tahu gitu loh. Jadi dipanggil ya kita datang. Siapa aja? Ya. Belum tahu juga. Katanya ada tamu negara lain Pak Cete. Nggak, belum tahu nanti ya, gitu. Ya. Pak Herdi, Pak. Pak Herdi. Pak Isam. Ini berarti bertemu Presiden ngomongin soal apa Pak? Tapi akan ada dengan pengusaha lainnya ya Pak, nanti kumpulnya agak sendiri aja ya. Bareng pengusaha lain ya Pak Isam ya? Oke Pak. Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, juga supaya masyarakat lebih baik, hidupnya lebih makmur. Di bidang apa? Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya Pak? PHK ya Pak ya? Memasuki pekan kedua bulan puasa, harga kebutuhan pokok masih tinggi dan bahkan beberapa malam mengalami kenaikan lagi. Berikut laporan rekan Naura Syafika dan juru kamera Rizky Julianto dari Pasar Kebayoran Lama.
Di minggu kedua bulan Ramadan ini memang masih terpantau beberapa pasar tradisional masih mengalami kenaikan harga sembako yang tinggi. Di mana di awal minggu pertama bulan Ramadan ini untuk kenaikan ada di cabai. Namun di minggu kedua bisa kita lihat bahwa harga kenaikan ada juga di bawang merah dan bawang putih. Namun untuk kenaikan yang paling tinggi yaitu ada di bawang merah. Di mana bawang merah yang seperti ini bawang merah Brebes, ini di harga 60.000 per kilogramnya. Dan memang kalau untuk bawang merah Brebes ini menjadi salah satu favorit masyarakat dikarenakan rasanya dan juga wanginya yang lebih pekat gitu. Dan untuk mengetahui kenapa bawang merah ini terus naik, kita akan coba bertanya kepada salah satu pedagang yaitu Ibu Dalimah. Selamat pagi Ibu. Ibu mau tanya, untuk bawang merah ini kenapa sih Bu harganya naik terus? Kosong nih, nggak ada barangnya. Lagi kosong, biasanya gampang nyari dagangan itu susah. Kalau nggak langganan di sana juga nggak dapat. Bener, adanya bawang yang bukan Brebes banyak. Kalau yang Brebes susah, lagi susah emang. Berapa hari ini? Ibu, kalau untuk harga bawang merah itu sebelumnya emang normalnya gitu. Biasanya di harga berapa sih Bu? Sampai 45 paling tinggi itu, 45 ya. Berarti sekarang 60? Sekarang 60. Kalau dari pembeli ada yang mengeluhkan nggak Bu? Ini kok harga naik terus gitu? Nggak tahu nih ya. Barangnya nggak ada. Kalau nggak dinaik yang mau, orangnya berapa aja mau. Yang penting harganya umum. Kemudian kalau dari Ibu sendiri dengan adanya harga naik ini pendapatan jadi berkurang nggak Ibu? Kurang nih. Biasa beli sekilo paling setengah biasanya seperempat gitu kan pasti kurang. Yang belanja kayak ibu-ibu tadi biasa 100.000 paling 60, 50, kurangnya separuh. Bukannya kurang lagi, emang ya kurang. Ibu, selain bawang merah ada lagi nggak Bu yang harga naik? Ya, yang naiknya ini cabai rawit merah. Rawit merah kemarin jual 75, sekarang udah 100 lagi dari induknya. 100 dari. Ibu boleh disampaikan mungkin harapannya untuk pemerintah gitu untuk ya turun ya Neng. Mintanya pedagang itu turun, modalnya sedikit cukup. Semuanya cukup. Jadi kalau mahal begini buat beli satu biji udah mahal, nggak cukup. Modalnya kurang gimana? Pikirannya jadi pusing. Iya. Ibu terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Dan ternyata memang tidak hanya bawang merah saja yang mengalami kenaikan, salah satunya juga ada di cabai rawit merah. Ini memang harganya dari awal bulan Ramadan atau bahkan jauh sebelum bulan Ramadan ini memang terus naik hingga sekarang ada di angka 100.000 per kilogramnya. Namun untuk stoknya seperti bawang merah, kemudian juga cabai rawit merah ini tidak ada kekurangan sama sekali. Dan juga dari pembeli memang mengeluhkan, namun dikarenakan kebutuhan, jadi mereka tetap membeli barang sembako tersebut yang ada di pasar tradisional. Dari Jakarta, Nora Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana di bulan suci Ramadan tahun 2025 Pasar Tanah Abang sudah ramai pembeli. Pedagang juga mengalami peningkatan omset khususnya penjual kurma. Ya, di pekan kedua bulan suci Ramadan kali ini Pasar Tanah Abang sudah mulai dipadati pengunjung. Mayoritas warga berburu kebutuhan untuk puasa maupun lebaran, mulai dari buah kurma dan buah kismis. Pedagang kurma mengaku selama bulan suci Ramadan 2025, omset naik 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Beragam jenis kurma impor yang laris, diantaranya kurma madu Mesir, Tunisia, Sukari, Jawa, Mejol. Dan harga buah kurma dan buah kismis dijual beragam, dimulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Para pengunjung juga berburu makanan ringan untuk lebaran nanti. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini di Pasar Tanah Abang, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski dengan juru kamera Rama Romadona. Ya Syahreza, bagaimana suasana Pasar Tanah Abang di hari ke-8 puasa kali ini? Silakan. Ya baik, Togi dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai suasana di Pasar Tanah Abang, begitu ramai, sudah terjadi sejak 8 pagi waktu Indonesia Barat, sudah memadati berbagai ruko yang tersedia, khususnya di Blok F, Togi dan juga pemirsa. Dan kami melihat
mayoritas dari mereka berburu produk ataupun makanan untuk melengkapi suasana bulan puasa ataupun nanti Lebaran. Dan memang hingga saat ini kami menemukan suatu ruko yang setiap menit ini digandrungi oleh para masyarakat, di mana kami melihat ini menjual kurma, beragam jenis kurma yang dijual oleh para pedagang ini memang mengaku bahwasanya sempat laris manis. Ini omset bahkan naik dari 2 hingga 3 kali lipat. Dan diantaranya memang ada beragam jenis kurma seperti kurma madu Mesir, Tunisia, kurma kusari, sukari maksudnya, dan kurma ajwa hingga kurma medjol. Dan inilah berbagai jenis kurma yang digandrungi oleh para masyarakat untuk menemani santapan mereka, baik itu untuk berbuka puasa ataupun sahur ataupun di sela-sela waktu untuk bulan suci Ramadan. Selain kurma, ada juga buah yang laris manis, Togi, seperti kismis. Ini banyak sekali para pembeli tadi menggandrungi berbagai kurma dan juga kismis yang dijual dari rentang harga 25.000 hingga 250.000 rupiah. Dan memang ini tergolong terjangkau harganya bagi para masyarakat, dan memang nilai jualnya di Tanah Abang ini karena fasilitasnya begitu ramai dan juga akses transportasi yang begitu memadai hingga para pejalan kaki bisa berlalu lalang secara nyaman tentunya untuk bisa melihat apa saja barang-barang yang memang dibutuhkan untuk puasa ataupun bulan suci Ramadan. Memang tidak hanya kurma, Togi, mereka juga tampak berburu busana. Namun mayoritas memang berburu makanan seperti buah kurma dan juga kismis. Namun para pedagang tadi menyampaikan dan berharap agar penjualan pada kali ini bisa naik omsetnya secara drastis. Sementara itu, Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas informasinya, melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berburu takjil selalu jadi momen menarik bagi warga di bulan Ramadan. Kamu tahu nggak sih arti dari kata takjil? Takjil berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan atau bersegera, yang esensinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Kalau di Indonesia, istilah takjil pada umumnya merupakan sebuah kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Di momen Ramadan, kegiatan berburu takjil menjadi kegiatan favorit masyarakat jelang berbuka puasa. Di mana aja lokasi berburu takjil warga Jakarta? Salah satunya ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Berbagai macam jenis makanan dan minuman menggugah selera dijual dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Jalan Panjang Jakarta Barat juga menjadi salah satu lokasi berburu takjil warga Jakarta nih. Puluhan lapak pedagang di kawasan ini mulai buka sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai menu makanan minuman dijajakan antara lain kolak, beragam gorengan, lontong, lemper, bihun, kue basah, dan minuman segar lainnya. Untuk harga dibanderol dari Rp2.500 hingga Rp60.000. Tak kalah menarik, tempat berburu takjil di Matraman, Jakarta Timur tak bisa dipandang sebelah mata. Berlokasi di belakang masjid bersejarah Masjid Jami Matraman, tempat ini menyajikan makanan Nusantara dari sejumlah daerah. Selain itu, menu makanan internasional juga turut hadir dengan versi UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa jauh sebelum pemerintah mencanangkan program makan bergizi gratis, setiap hari masjid di Surabaya ini menyediakan ratusan porsi makanan gratis untuk sahur dan berbuka puasa. Masjid ini bahkan menyediakan penginapan gratis bagi musafir. Ratusan porsi makanan gratis untuk sahur dan berbuka puasa disiapkan di Masjid Pemuda Konsulat Surabaya. Setelah salat maghrib, makanan buka puasa dibagikan dan dinikmati oleh siapa saja tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Jadi di waktu berbuka seperti yang sekarang lagi kita lihat ini, terus satu lagi itu di waktu sahur. Ya, kalau waktu sahur itu kita mulai jam 3 dini hari. Selain makan gratis, masjid ini juga memberikan tempat menginap bagi musafir.
Fasilitasnya komplit lah ya. Ada makan segala. Terus di awal datang itu disambut lah. Bagi-bagi makan gratis di Masjid Konsulat Surabaya sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelum pemerintah mencanangkan program makan bergizi gratis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan bagi pemburu takjil saat berbuka nanti, berhati-hatilah, pasalnya BPOM temukan kandungan pewarna pakaian pada sejumlah takjil favorit di Cilegon, Banten. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Banten memeriksa puluhan makanan takjil di 2 pasar tradisional di Cilegon, Banten. Puluhan sampel jenis makanan diantaranya terdiri dari kolang-kaling, cincau, sekoteng, agar-agar berwarna, tahu bakso, cumi asin, ikan asin, pacar Cina, dan sampel makanan lainnya. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan takjil yang mengandung zat berbahaya. Ini sekarang sedang dalam proses pengujian ya, tapi kalau yang tadi pagi di Pasar Kerangkot dari 24 sampel itu ada 1 yang berdasarkan hasil uji rapid test itu positif mengandung Rhodamine B, pewarna tekstil. Ini akan kami follow up lebih lanjut sumbernya dari mana. Kalau ke pedagangnya langsung diintervensi, langsung disampaikan oleh petugas bahwa hasil ujinya seperti positif mengandung Rhodamine B. Demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, petugas BPOM akan rutin memeriksa takjil yang ada di pasar. Para pembeli pun diimbau peka serta jeli saat membeli takjil agar tidak terjebak dengan produk yang membahayakan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, MNC Group melalui MNC Peduli kembali menebar kebaikan dengan menyalurkan bantuan kepada 2 masjid di Jakarta. Bantuan diberikan kepada Masjid Bimantara di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudatul Jannah di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Di bulan suci Ramadan, masjid menjadi pusat kegiatan ibadah. Umat Islam biasanya mengisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari kajian dakwah, iktikaf, buka puasa bersama, salat tarawih, dan berbagai kegiatan lainnya. Pada momentum bulan Ramadan 1446 Hijriah kali ini, MNC Group melalui MNC Peduli kembali memberikan bantuan dana operasional untuk berbagai kegiatan Ramadan kepada 2 masjid, yakni Masjid Bimantara di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudatul Jannah, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari MNC Peduli memberikan bantuan untuk acara berbuka puasa atau kegiatan masjid di MNC Center di Kebun Sirih ini sebesar 100 juta rupiah. Sementara untuk masjid yang ada di Kebun Jeruk, yang ada di MNC Studio, itu memang tidak sebesar sini, hanya 50 juta. Memang dari jumlah jemaahnya juga yang ada di Kebun Sirih ini jauh lebih besar daripada yang ada di Kebun Jeruk. Seperti itu. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan di 2 masjid ini selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. Ramadan kita punya ada 7 kegiatan besar. Salah satu kegiatan besar adalah memberikan makan buka puasa kepada seluruh jamaah yang berbuka puasa ini. Dan setiap hari kita menyediakan hampir 700 box untuk nasi untuk berbuka puasa. Sebelum itu ada takjil, makan kurma dan air. Sebelum itu ada zikir dan banyak kegiatan lain. Dan alhamdulillah ini adalah support yang luar biasa untuk Masjid Bimantara khususnya. Pertama adalah kita pasti memastikan dari sisi pendidikan, dakwah dan pendidikan ini kajian setiap ba'da zuhur, ba'da asar sampai dengan kultum taraweh. 1 itu ya. Yang kedua adalah kita juga memberikan takjil untuk karyawan dan juga seluruh jamaah. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli berkomitmen akan terus berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini demi menghadirkan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santobudi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 SPBU Pertamina di Medan, Sumatera Utara disegel polisi karena terbukti menjual BBM subsidi oplosan. 3 orang, di mana 1 diantaranya manajer SPBU, ditetapkan menjadi tersangka.
Satu SPBU Pertamina di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan disegel polisi setelah ditemukan praktik pencampuran BBM Pertalite dengan BBM Oktan 87 yang bukan produk Pertamina. Ketiga tersangka di mana satu diantaranya, manajer SPBU menggunakan truk tangki distribusi produk Pertamina yang sudah habis kontraknya. Pengoplosan Pertalite ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun yang dipasok 3 kali dalam sepekan. Sekali datang, truk mengangkut 8.000 liter BBM Oktan 87 untuk dicampur dengan Pertalite asli Pertamina. Truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina. Mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina, masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Menurut Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, dari pengoplosan ini diperoleh keuntungan Rp1.000 per liternya. Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan jika menjual Pertalite murni dengan margin Rp300 per liter. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah. Itu berada di bawah standar produk Pertalite. Polisi masih memeriksa beberapa orang lain sebagai saksi dalam kasus ini yang merugikan banyak pelanggan pengguna BBM subsidi ini. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Pak Usi dan selamat siang pemirsa. Saat ini dari kawasan Kalibata, arus lalu lintas nampak dalam keadaan ramai lancar. Baik itu kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke arah Kalibata melalui jalur ini saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana memang terdapat juga kawasan apartemen dan juga mal-mal di kawasan ini, sehingga memang pada siang hari ini kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan melintas di kawasan ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana kendaraan ini mencapai 200 meter. Kemudian untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Sementara untuk kendaraan yang akan mengarah ke Dewi Sartika pada siang hari ini dalam keadaan relatif lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Dan sampai saat ini untuk lalu lintas di Kalibata kami bisa mendefinisikan dalam keadaan normal. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian Pak Usi, sebagai informasi dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif menjelang operasi ketupat agar berjalan dengan baik, Korlantas Polri akan merealisasi tindakan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap trafel gelap dan juga kendaraan overload overdimensi. Sebagaimana diketahui, selama kurun waktu tahun 2023 jumlah pelanggaran overload overdimensi ini mencapai 152.000 kendaraan, dan untuk di tahun 2024 mencapai 1.500 kendaraan demi menekan agar kecelakaan menurun bagi kendaraan yang overload overdimensi. Korlantas Polri akan terus melakukan tindakan represif, preventif dan juga tindakan penegakan hukum, di mana hal ini bertujuan untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang yang membawa muatan melebihi kapasitas. Untuk itu kami harapkan bagi kendaraan angkutan barang tentunya Anda dapat
mematuhi aturan dalam mengangkut barang sesuai dengan ketentuan yang sudah tercantum dalam surat KIR Anda. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka menyambut operasi ketupat atau pelaksanaan Lebaran Idul Fitri 2025 nanti. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kondisi kelayakan kendaraan Anda. Pastinya dalam keadaan baik, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat, demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bisa ruang IT yang berada di lantai 8 Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat terbakar Sabtu dini hari. Bisa asap tebal menyelimuti halaman Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital di Jalan Medan Merdeka Barat Sabtu dini hari. Asap tebal muncul pertama kali dari lantai 8 Gedung Komdigi. Diduga asap muncul karena adanya korsleting kabel listrik di sebuah ruang IT di lantai 8. Kondisi ini dapat diatasi setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 48 personel ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara dari korsleting listrik atau kabel. Ternyata yang terbakar adalah dari kabel listrik di lantai 8 di ruang IT. Itu ada perambatan ya Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita telusuri tidak ada. Alhamdulillah emang dugaan sementara adanya. Kita beralih ke Jawa Timur. Pemirsa, atap Masjid Baitur Rahman di Desa Brakas, Sumeneb ini ambruk jelang pelaksanaan sholat tarawih. Ambruknya bangunan terjadi pada Kamis malam pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Sebelum atap masjid ambruk, takmir ini bersama warga sedang mengaji sembari menunggu waktu sholat Isya dan taraweh. Namun tiba-tiba warga dikejutkan dengan adanya suara retakan sehingga membuat mereka panik berhamburan keluar masjid. Tak lama berselang, atap masjid pun ambruk. Diduga karena usia bangunan yang sudah tua.